Dia mengejek, meremehkan, dan yakin Tuhan itu tidak ada. Tapi satu kalimat sederhana dari ustadz muda itu menghancurkan kebanggaannya, meninggalkan rasa malu dan keheningan, hingga ia sadar, Allah itu nyata. Lantas bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Simak sampai akhir agar kalian tidak penasaran. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada, tulis di kolom komentar. Agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Universitas Franklin City selalu tampak megah di pagi hari. Cahaya matahari yang menembus kaca-kaca gedung membuat kampus itu terlihat seperti tempat di mana ilmu dan ambisi bertemu. Para mahasiswa berjalan cepat sambil membawa laptop atau buku tebal, sebagian lainnya mengobrol sambil menyeruput kopi. Di antara semua kesibukan itu, satu nama selalu terdengar ketika berbicara tentang pemikiran ekstrim dan keberanian intelektual, yaitu Profesor Harold Whitmore. Harold sudah mengajar lebih dari 40 tahun di kampus tersebut. Usianya yang menginjak 70 tahun tidak mengurangi ketajaman logikanya, namun sikapnya seringkali membuat orang merasa tertekan. Ia berbicara tegas, sinis, dan memiliki kebiasaan meremehkan siapapun yang membawa argumen keagamaan. Baginya, agama adalah kelemahan manusia. Ia selalu mengatakan hal itu dengan suara lantang di setiap kelas yang ia pimpin. Pagi itu, aula Fakultas Filsafat dipenuhi kesibukan yang berbeda dari biasanya. Sebuah acara diskusi lintas agama akan dimulai, dan tamu istimewa telah datang dari jauh. Ustadz Malik Rahman, seorang ulama muda berusia 28 tahun, tiba di Franklin City untuk mengikuti program pertukaran kajian moral sosial yang digagas oleh pihak universitas. Malik dikenal sebagai sosok yang tenang, lembut, dan berpikiran terbuka. Meski usianya masih muda, ia telah belajar bertahun-tahun di Timur Tengah dan sering menjadi pembicara di berbagai dialog antar keyakinan. Saat Malik melangkah masuk ke aula, beberapa mahasiswa memperhatikannya. Pakaiannya sederhana, kemeja putih, jaket biru tua, dan peci hitam kecil. Ia tersenyum ramah pada siapapun yang menatapnya. Berbeda jauh dengan aura dingin yang selalu menyertai sosok Harold. Sementara Malik mengambil tempat duduk di barisan depan, Harold berdiri di dekat papan tulis besar sambil memeriksa catatan. Wajahnya tampak tidak sabar. Ia tidak menyukai ide mengundang seorang ustadz ke Fakultas Filsafat. Baginya, itu hanya akan membuat acara berlangsung tidak ilmiah. Ketika pembawa acara memperkenalkan Malik sebagai pembicara pendamping, Harold tidak menyembunyikan ekspresi meremehkan. Ia mengangkat alis dan melirik Malik seolah-olah ingin mengatakan bahwa kedatangannya di ruangan itu adalah kesalahan besar. Pembicaraan dimulai dengan sesi perkenalan singkat. Malik diberi kesempatan menjelaskan tujuannya bergabung dalam diskusi tersebut. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya datang bukan untuk menang dalam perdebatan. Saya datang untuk belajar, berbagi, dan mendengar. Manusia diciptakan berbeda agar bisa saling memahami." Ucapan itu membuat beberapa mahasiswa mengangguk. Namun Harold justru tersenyum sinis. Ia mengetukkan jarinya ke meja dan berkata dengan nada menusuk, "Ucapan Anda terdengar indah, tetapi sayangnya tidak masuk akal. Tuhan yang Anda percaya itu hanyalah konsep moral buatan manusia. Sesuatu yang lahir dari ketakutan dan kebutuhan untuk merasa aman." Suasana ruangan langsung berubah hening. Beberapa mahasiswa menatap Malik untuk melihat reaksinya. Namun lelaki muda itu tetap tersenyum, meski terlihat ada sedikit kesedihan di matanya. Harold melanjutkan dengan suara yang lebih keras. "Dan lebih jauh lagi, jika benar Tuhan itu ada, mengapa ia tidak pernah menunjukkan diri? Mengapa kita harus percaya pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh sains?" Beberapa mahasiswa menahan tawa kecil. Bagi mereka, ini seperti pertarungan yang tidak seimbang. Di satu sisi ada profesor tua yang terkenal dengan ketajaman logikanya. Di sisi lain ada seorang ustadz muda yang tampak terlalu kalem untuk menghadapi debat panas. Namun Malik tidak terpancing. Ia hanya berkata pelan, "Saya mengerti sudut pandang Anda, Profesor. Saya tidak marah. Saya justru berharap kita bisa berdialog dengan tenang." Harold tersenyum penuh ejekan. Tenang tidak membawa jawaban. Yang dibutuhkan adalah bukti. Kebenaran harus diuji. Jika Anda membawa agama ke sini, Anda harus siap diuji. Pembawa acara mencoba menengahi ketegangan yang mulai terasa, tetapi Harold mengangkat tangan, meminta waktu bicara sekali lagi. "Baiklah. Jika Anda ingin menjelaskan tentang moral, tentang Tuhan, atau apapun yang Anda bawa dari timur, silakan. Tapi saya ingin kita melakukan debat terbuka besok. Di aula besar? Di hadapan seluruh mahasiswa." Ia menatap Malik dengan pandangan tajam.
Kita lihat apakah Tuhan Anda bisa bertahan menghadapi logika. Suasana kembali tegang. Beberapa mahasiswa berbisik-bisik, sebagian terlihat antusias. Bagi mereka, ini bukan lagi sekadar diskusi biasa, tetapi duel intelektual yang akan menjadi cerita legendaris di kampus. Malik menarik napas, lalu mengangguk. Saya tidak datang untuk melawan siapapun, Profesor. Tapi jika Anda ingin berdialog dengan lebih luas, saya siap. Harold tersenyum puas. Bagus. Jangan bilang saya tidak memberi Anda kesempatan. Acara pun ditutup, tetapi bisik-bisik mahasiswa memenuhi lorong kampus. Semua membicarakan satu hal, debat terbuka antara profesor ateis paling keras di universitas melawan seorang ustadz muda dari seberang benua. Sementara itu, Malik melangkah keluar dari aula dengan langkah tenang. Meski ia tidak mengatakan apa-apa, hatinya terasa berat. Ia datang untuk berdialog, bukan untuk dijadikan bahan ejekan. Namun ia tidak menyesal. Ia tahu bahwa adab harus tetap dijaga, bahkan ketika seseorang meremehkannya. Di sisi lain, Harold berjalan menuju ruang kantornya dengan rasa puas. Ia merasa sudah memenangkan babak pertama bahkan sebelum debat dimulai. Baginya, kepercayaan Malik tidak lebih dari dongeng. Ia yakin tidak ada satupun argumen yang bisa menggoyahkan ateismenya. Hari itu berakhir dengan dua hati yang bertolak belakang. Satu penuh sinis dan merasa di puncak kemenangan. Satu lagi penuh kesabaran dan keyakinan bahwa kebenaran tidak harus diteriakan, cukup ditunjukkan dengan ketenangan. Dan esok hari, Aula Besar Franklin City akan menjadi saksi bagaimana dua dunia yang berbeda akhirnya saling bersentuhan. Aula Besar Universitas Franklin City berubah menjadi lautan manusia ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi. Mahasiswa dari berbagai fakultas memenuhi kursi-kursi hingga barisan paling belakang. Beberapa berdiri di sisi ruangan karena tidak kebagian tempat duduk. Suara bisik-bisik terdengar di setiap sudut, membicarakan hal yang sama, yaitu debat terbuka antara Profesor Harold Whitmore dan Ustadz Malik Rahman. Di bagian depan, meja panjang sudah disiapkan untuk kedua pembicara. Mikrofon, layar proyektor, serta beberapa catatan milik Harold tampak tertata rapi. Sementara itu, Malik hanya membawa satu buku catatan kecil dan sebuah pena. Ketika Harold masuk ke aula, mahasiswa langsung memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa bersorak, memberi semangat seakan sedang mendukung juara bertahan dalam sebuah pertandingan. Harold menyambut tepuk tangan itu dengan anggukan percaya diri, seolah ia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari kemenangannya. Berbeda dengan itu, ketika Malik masuk beberapa detik kemudian, suasana menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada tepuk tangan meriah. Namun ada beberapa mahasiswa yang menatap dengan rasa ingin tahu. Malik tersenyum kecil dan menundukkan kepala pada audiens. Ia duduk tanpa banyak bicara, berbeda dari Harold yang langsung menata lembaran catatannya sambil menghela napas panjang, seolah siap untuk bertarung. Pembawa acara, seorang dosen muda bernama M.R. Anderson, mengambil mikrofon. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam debat terbuka ini. Topik diskusi kita adalah moralitas dan keberadaan Tuhan dalam perspektif modern. Di sebelah kiri saya ada Profesor Harold Whitmore. Di sebelah kanan ada tamu kita, Ustadz Malik Rahman. Ia menengok kedua arah, memastikan keduanya siap. Debat akan berlangsung dalam beberapa sesi. Pertama, masing-masing pembicara diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Kita mulai dari Profesor Harold. Sorakan kecil terdengar dari sisi mahasiswa yang duduk di sebelah kiri aula. Harold berdiri perlahan, menatap seluruh ruangan dengan wajah tenang namun penuh kesombongan. Ia memulai dengan suara berat dan jelas. Terima kasih. Saya berdiri di sini bukan untuk menyerang siapapun. Saya hanya ingin menegaskan kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan. Kita hidup di zaman modern. Zaman ketika manusia bisa mengukur jarak bintang, memahami struktur atom, bahkan memetakan kerja otak manusia. Dalam dunia seperti ini, masih percaya pada sosok yang tidak tampak adalah sebuah kemunduran. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Mahasiswa menyimak dengan seksama. Saya telah mengajar puluhan tahun di universitas ini. Dan selama itu, saya tidak pernah menemukan satupun bukti empiris yang menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata. Tidak ada. Semua agama hanya berputar pada cerita-cerita lama yang dipelihara untuk membuat manusia merasa aman. Mereka yang percaya pada Tuhan, ia melirik Malik singkat, sebenarnya sedang memelihara khayalan kolektif. Beberapa mahasiswa tertawa kecil. Malik tetap diam. Harold melanjutkan dengan lebih agresif. Sains menjelaskan bagaimana alam bekerja. Evolusi menjelaskan asal-usul manusia.
Psikologi menjelaskan moralitas. Dan fisika menjelaskan struktur realitas. Jadi mengapa kita masih membutuhkan Tuhan? Apakah kita masih bergantung pada mitos kuno untuk menjelaskan dunia? Ia berjalan mendekati meja Malik dan menunjuknya dengan pena. Tuan Malik, Anda datang dari jauh untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Tapi sebelum Anda bicara, saya ingin bertanya. Jika Tuhan Anda benar-benar ada, mengapa Ia tidak menunjukkan diri secara langsung? Mengapa Ia tidak membuat semua orang tahu bahwa Ia nyata? Mengapa Ia bersembunyi di balik kepercayaan dan emosi manusia? Suasana aula memanas. Beberapa mahasiswa mulai mengeluarkan ponsel, merekam debat tersebut. Harold kembali ke podium dan membuka salah satu catatannya. Sebagian dari Anda mungkin berpikir bahwa moralitas berasal dari agama. Itu tidak benar. Moralitas adalah hasil evolusi sosial. Manusia bertahan hidup karena bekerja sama. Itulah mengapa kita punya empati. Itu bukan karena Tuhan memberi kita moral, tetapi karena otak kita berkembang untuk mempertahankan spesies kita. Ia menghela napas panjang, seakan ingin memberikan pukulan terakhir. Dan satu hal lagi. Jika benar Tuhan Maha Kuasa dan Maha Pengasih, mengapa dunia penuh penderitaan? Mengapa anak-anak sakit? Mengapa ada perang? Mengapa bencana menghancurkan manusia yang tidak bersalah? Tuhan macam apa yang membiarkan semua ini terjadi? Pertanyaan itu membuat aula benar-benar hening. Semua mata tertuju pada Malik. Beberapa mahasiswa tampak menunggu jawaban dengan rasa penasaran, sementara yang lain yakin bahwa pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab oleh seorang ustadz muda. Harold menutup pernyataannya dengan kalimat yang sangat menusuk. Saya tidak percaya pada Tuhan karena sampai hari ini, tidak ada satupun bukti yang masuk akal. Dan saya menantang Anda, ia menunjuk Malik lagi, untuk membuktikan sebaliknya. Tepuk tangan terdengar dari sebagian mahasiswa. Suasana aula terlihat seperti pertandingan sepak bola di mana satu tim baru saja mencetak gol. Harold duduk dengan sikap puas, tetapi matanya tetap menatap Malik penuh tantangan. Mr. Anderson lalu berkata, "Terima kasih, Profesor Harold. Kini kita berikan waktu untuk Ustadz Malik memberikan tanggapannya." Malik menghela napas perlahan. Ia tidak tampak gugup, tetapi jelas ia memahami beratnya situasi. Ia merapikan kursinya, berdiri, lalu melangkah ke mikrofon dengan langkah tenang. "Terima kasih. Saya sudah mendengar semua argumen Profesor Harold dengan sangat baik. Dan saya menghargai keberanian beliau menyatakan apa yang ia yakini. Namun izinkan saya menjawab bukan dengan kemarahan, tetapi dengan pemikiran." Ia menatap seluruh ruangan, memastikan semua fokus padanya. "Sebelum berbicara tentang Tuhan, saya ingin bertanya satu hal sederhana kepada Profesor Harold." Aula menahan napas. "Profesor, apakah Anda percaya bahwa akal manusia punya batas?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi nadanya membuat seluruh mahasiswa menoleh kepada Harold. Profesor tua itu mengerutkan kening, tidak menyangka pertanyaan itu yang muncul. Malik melanjutkan, "Karena jika akal tidak punya batas, maka manusia bisa mengetahui segala hal. Namun kenyataannya, ada banyak hal yang sains belum bisa jelaskan. Asal mula kesadaran, misalnya. Mengapa kita bisa merasakan emosi? Mengapa kita punya nilai moral yang tidak selalu logis? Mengapa alam semesta tunduk pada hukum tertentu?" Ia mengangkat buku kecil di tangannya. "Saya tidak datang untuk menyerang sains. Sains itu penting. Tetapi saya ingin mengajak kita semua berpikir bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan alat, tetapi bisa dipahami dengan hati dan akal." Aula mulai diam. Bahkan mahasiswa yang semula mendukung Harold kini terlihat lebih serius. Malik menatap langsung ke arah profesor tua itu. "Dan untuk pertanyaan Anda tentang mengapa Tuhan tidak menunjukkan diri secara langsung, saya akan menjawabnya. Tapi nanti. Saya ingin agar kita membahasnya dengan tenang dan lengkap." Mr. Anderson melihat waktu dan memutuskan untuk mengakhiri sesi pertama. "Terima kasih, Ustadz Malik. Sesi selanjutnya akan berisi tanggapan mendalam dari kedua pihak." Debat baru saja dimulai, tetapi ketegangan sudah terasa sampai ke ubun-ubun. Harold tampak gelisah. Ia tidak menyangka Malik memilih jawaban yang begitu tenang, namun begitu menusuk. Dan seluruh kampus tahu bahwa sesi berikutnya akan menentukan arah perdebatan ini. Aula besar Universitas Franklin City kembali dipadati mahasiswa setelah jeda singkat. Beberapa keluar sebentar untuk mengambil minuman, namun hampir semuanya kembali dengan cepat karena tidak ingin melewatkan kelanjutan debat. Semua orang tahu bahwa sesi berikutnya adalah sesi yang menentukan. Para mahasiswa duduk dengan tubuh condong ke depan, seakan ingin menangkap setiap kata yang akan keluar dari mulut kedua pembicara. Harold terlihat semakin gelisah.
Tangannya mengetuk meja berulang kali, walau ia mencoba menyembunyikan kegelisahan itu dengan meminum kopi perlahan. Malik, sebaliknya, duduk tenang sambil menundukkan kepala, seperti seseorang yang sedang berdoa untuk ketenangan hati. Mr. Anderson kembali berdiri di tengah panggung dan berkata, "Kita memasuki sesi inti debat. Ustadz Malik akan menanggapi seluruh pertanyaan dan argumen dari Profesor Harold. Silakan." Seluruh aula langsung hening. Malik berdiri perlahan, lalu melangkah ke mikrofon. Ia menatap wajah ratusan mahasiswa yang memenuhi ruangan itu. Wajah-wajah penuh rasa penasaran. Sebagian penuh keyakinan pada ateisme. Sebagian merasa bimbang. Sebagian hanya ingin menyaksikan sesuatu yang besar. Malik membuka kalimatnya dengan suara lembut namun tegas. "Saya ingin memulai dengan satu kenyataan sederhana. Kita semua di ruangan ini, apapun keyakinan kita, memiliki akal. Dan akal itu memiliki batas. Semua ilmuwan sepakat dengan hal itu." Ia menatap Harold. "Profesor, Anda mengajarkan logika. Anda tahu bahwa akal tidak bisa menjawab semua hal. Akal hanya bisa bekerja berdasarkan informasi yang ia miliki. Logika hanya bisa berjalan dalam sistem yang sudah diberikan. Pertanyaannya adalah, dari mana sistem itu berasal?" Harold menyipitkan mata. "Apa maksud Anda?" Malik tersenyum kecil. "Saya akan menjelaskannya satu persatu. Tidak dengan serangan, tetapi dengan pemikiran yang jujur." Ia melangkah perlahan di depan podium, membuat seluruh ruangan mengikuti gerakannya. "Pertama, Anda mengatakan bahwa moralitas adalah hasil evolusi. Tapi jika moral hanyalah adaptasi biologis, maka apa dasar kita mengatakan bahwa membunuh itu salah? Jika moral hanya reaksi kimia otak, maka tidak ada yang benar dan salah. Yang ada hanya kebiasaan. Tetapi kenyataannya, semua manusia di dunia ini, dari benua manapun, memiliki konsep dasar tentang benar dan salah. Apakah Anda pernah melihat seorang ibu yang membunuh anaknya dan merasa itu tindakan moral?" Aula diam. Tidak ada suara. Kalau moral hanyalah evolusi, mengapa manusia bisa merasa bersalah meski tidak ada yang melihatnya? Mengapa hati manusia bereaksi terhadap kebenaran dan kebohongan? Ia menatap Harold kembali. "Dari mana nilai moral itu datang, Profesor? Dari atom? Dari proses kimia? Dari mutasi genetik?" Harold membuka mulut seolah ingin menjawab, tetapi menutupnya kembali. Ia tidak ingin memberikan jawaban yang bisa dipatahkan. Malik melanjutkan. "Kedua, Anda bertanya, mengapa Tuhan tidak menunjukkan diri secara langsung? Mengapa ia tidak datang ke langit dan berkata kepada seluruh manusia bahwa ia benar-benar ada?" Ia berhenti sejenak, lalu bertanya, "Jika Anda percaya bahwa Tuhan tidak ada, mengapa Anda menuntut ia muncul dulu sebelum Anda percaya? Bukankah itu sama saja seperti meminta seseorang yang Anda anggap tidak ada untuk membuktikan dirinya?" Beberapa mahasiswa menahan tawa kecil. Tetapi tawa itu bukan ejekan, melainkan tanda bahwa mereka mulai melihat celah dalam argumen Harold. Dan ketiga, Malik melanjutkan dengan nada lebih dalam, "Anda berkata bahwa penderitaan membuktikan Tuhan tidak ada. Tapi izinkan saya bertanya. Jika Anda sakit, siapa yang Anda cari? Dokter? Jika Anda sedih, siapa yang Anda cari? Teman. Jika Anda sendirian di malam hari, dan Anda merasa sangat kosong, siapa yang Anda panggil?" Anda tahu jawabannya. Aula menjadi sangat sunyi. Penderitaan bukan bukti bahwa Tuhan tidak ada. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Dan justru dalam penderitaan, manusia mencari sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Karena manusia tahu, jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa berdiri sendiri. Malik menghela napas perlahan, lalu menatap mahasiswa di barisan depan. "Saya tidak mengatakan bahwa manusia harus beragama karena takut. Bukan. Manusia beragama karena ia tahu bahwa akal bukan sumber segalanya. Akal hanyalah jendela. Sementara yang kita lihat melalui jendela itu ditentukan oleh siapa yang menciptakan pemandangannya." Ia kembali menatap Harold. "Profesor, Anda meminta bukti bahwa Allah ada. Saya akan memberikan Anda salah satu bukti paling sederhana." Malik mengangkat satu jari. "Kesadaran. Kesadaran manusia bukan materi. Anda bisa membedah otak manusia, tetapi Anda tidak akan menemukan di mana letak aku. Anda tidak akan menemukan letak cinta, letak harapan, letak ketakutan, atau letak nilai. Anda hanya menemukan sel-sel. Tetapi Anda tidak menemukan makna." Ia melanjutkan dengan suara yang kini menggema di aula, membuat seluruh ruangan terasa berat. "Jika manusia hanyalah kumpulan atom, mengapa manusia bisa mencintai? Mengapa manusia bisa menangis hanya karena melihat matahari tenggelam? Mengapa manusia bisa berkorban untuk orang lain?
Malik menatap seluruh ruangan. Karena manusia bukan hanya otak. Manusia punya ruh. Dan ruh tidak muncul dari ketiadaan. Harold menatap Malik dengan raut wajah yang mulai berubah. Ada sesuatu yang merenggut ketenangannya. Sesuatu yang tidak bisa ia sangkal dengan kata-kata. Malik menunduk sejenak sebelum berkata, "Dan untuk pertanyaan terakhir Anda, tentang mengapa Tuhan tidak muncul secara langsung, saya ingin Anda memikirkan ini." Ia menatap langsung ke mata Harold, tanpa berkedip. "Jika Tuhan menampakkan diri kepada Anda hari ini, jika ia turun dari langit dan berkata, 'Aku adalah Tuhan,' maka Anda tidak membutuhkan iman. Anda tidak membutuhkan pencarian. Anda tidak membutuhkan kebebasan memilih. Anda hanya akan tunduk karena melihat, bukan karena mengerti." Ia mengangkat tangannya perlahan. Allah tidak ingin manusia seperti robot. Allah ingin manusia menggunakan akal, hati, dan pencarian. Karena iman yang lahir dari kebebasan jauh lebih tinggi nilainya daripada iman yang lahir dari keterpaksaan. Aula menjadi senyap. Sangat senyap. Semua mahasiswa seolah lupa bernapas. Malik menutup pernyataannya dengan satu kalimat yang membuat ratusan orang terdiam. Allah tidak bersembunyi, Profesor. Justru kita yang sering menutup mata. Harold terpaku. Mikrofon di depannya tetap menyala, tetapi ia tidak mampu menggerakkan tangan untuk mengambilnya. Kata-kata Malik mengguncang pertahanan intelektual yang ia bangun selama puluhan tahun. Sementara itu, mahasiswa yang tadinya menertawakan Malik kini menatapnya dengan rasa hormat. Sebagian bahkan terkejut, tidak menyangka ustadz muda itu mampu membalas argumen Harold dengan begitu dalam dan kuat. Mr. Anderson akhirnya bicara. Suaranya terdengar ragu karena atmosfer ruangan terasa seperti sedang menahan sesuatu yang besar. "Baik, sesi ketiga akan dimulai setelah istirahat, 5 menit. Namun tidak ada yang bangun. Tidak ada yang bergerak. Semua masih terpaku pada apa yang baru saja terjadi." Di panggung itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Profesor Harold Whitmore tidak tahu harus berkata apa. Dan itulah awal dari runtuhnya tembok ateisme yang ia banggakan selama puluhan tahun. Pagi itu ruang kuliah lantai 2 kembali dipenuhi para mahasiswa yang masih membicarakan debat antara Profesor Harold dan Malik. Banyak yang datang lebih awal hanya untuk melihat apakah suasana akan kembali tegang seperti kemarin. Meski tidak ada pengumuman resmi tentang adanya diskusi lanjutan, semuanya sudah merasakan bahwa pertarungan pemikiran itu belum berakhir. Di sudut ruangan, Malik duduk tenang sambil menulis sesuatu di buku catatannya. Tidak ada ekspresi gelisah atau marah. Justru ketenangannya membuat beberapa mahasiswa penasaran. Sementara itu, pintu ruangan terbuka keras dan Profesor Harold masuk sambil membawa beberapa lembar kertas seperti seseorang yang siap berperang dengan argumen baru. Tatapannya langsung tertuju pada Malik seolah-olah hanya dia satu-satunya alasan kelas itu diadakan. "Baiklah, kita lanjut," ucap Harold dengan nada tajam. "Kemarin ada beberapa klaim yang belum sempat saya patahkan. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada yang terjebak oleh retorika keagamaan yang tampak meyakinkan padahal tidak berdasar." Suara bisik-bisik mahasiswa mulai terdengar. Ada yang mencondongkan badan ke depan, ada yang menelan ludah karena membayangkan konfrontasi baru. Namun Malik masih tetap pada posisinya, diam, fokus, tidak menunjukkan tanda ingin menyerang atau membalas. Profesor Harold berjalan mondar-mandir di depan kelas, seperti seorang jaksa yang hendak membuka kembali berkas kasus. "Kamu mengatakan bahwa desain semesta menunjukkan adanya Sang Pencipta. Baik, hari ini kita bicarakan satu hal yang selalu dipermasalahkan banyak orang. Jika Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Pengasih, mengapa ada kejahatan, penderitaan, dan keburukan di dunia? Jawab, mengapa Dia tidak mencegahnya? Atau, apakah Dia tidak berkuasa?" Suasana kelas langsung berubah hening. Pertanyaan itu memang sering digunakan dalam debat ateisme versus teisme, dan banyak mahasiswa menunggu apakah Malik memiliki jawaban yang mampu menyaingi profesor setua itu. Malik mengangkat kepalanya perlahan. Tidak ada nada menantang, hanya ekspresi seseorang yang sudah melihat pertanyaan itu ratusan kali dalam buku dan ceramah. "Profesor," ujarnya tenang, "jika saya boleh, saya ingin bertanya balik. Di kelas ini, siapa yang menentukan nilai dan batasan moral?" Harold tersentak kecil. "Tentu saja manusia. Moral adalah hasil evolusi sosial." "Baik," jawab Malik. "Jika moral hanya hasil evolusi, berarti bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan, benar?" Profesor Harold tidak langsung menjawab. Mahasiswa lain mulai memperhatikan serius. Jika moral berubah, maka tidak ada standar objektif untuk menilai sesuatu sebagai jahat atau buruk. Dengan kata lain, profesor tidak bisa menggunakan istilah kejahatan
untuk menyerang keberadaan Tuhan jika di saat yang sama Profesor percaya bahwa moral hanyalah kesepakatan manusia. Bukankah itu membuat kritik tersebut tidak konsisten? Beberapa mahasiswa langsung menatap satu sama lain. Ada yang tampak kaget, ada yang mengangguk pelan karena memahami logikanya. Profesor Harold terkesiap, namun ia masih mencoba mempertahankan wibawanya. Tapi itu tidak menjawab mengapa Tuhan membiarkan penderitaan. Malik menutup bukunya dan berdiri dengan pelan. Profesor, katanya dengan suara yang sangat stabil, penderitaan tidak selalu berarti ketidakadilan. Dalam hidup, manusia bertumbuh bukan karena kenyamanan, tetapi karena ujian. Tanpa tantangan, tanpa rasa sakit, manusia tidak akan punya kemampuan memilih. Tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Tidak ada kesabaran tanpa ujian. Tidak ada kebaikan tanpa adanya pilihan untuk berbuat buruk. Ia berhenti sejenak, memastikan semua mendengarkan. Jika Tuhan menghapus semua keburukan, maka Dia juga menghapus kebebasan manusia. Dan tanpa kebebasan, manusia bukan lagi makhluk yang bermoral, melainkan robot. Kelas menjadi sangat sunyi. Bahkan hembusan pendingin ruangan terdengar jelas. Yang Tuhan inginkan, lanjut Malik, bukan dunia tanpa ujian, tetapi manusia yang jujur memilih kebaikan meski memiliki kesempatan untuk berbuat sebaliknya. Disitulah nilai kehidupan. Dan disitulah letak keadilan. Profesor Harold menunduk sedikit, rahangnya mengeras. Untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan, ia tidak menemukan kalimat balasan secara cepat. Ia hanya meremas kertas di tangannya seolah berusaha menahan kegelisahan yang mulai merayap. Namun sebelum ia bisa memulihkan posisinya, seorang mahasiswa perempuan dari barisan belakang mengangkat tangan. Profesor, katanya ragu, kalau dasar moral berubah-ubah, bagaimana seseorang bisa mengatakan bahwa sesuatu itu objektif salah? Bukankah itu malah membuat argumen ateis lebih lemah? Beberapa mahasiswa lain mengangguk setuju. Sementara itu, wajah Harold berubah pucat. Ia tidak menyangka kelasnya sendiri mulai mempertanyakan fondasi pemikiran yang selama ini ia ajarkan. Malik menarik napas pendek dan menutup dengan satu kalimat yang lebih menusuk dari argumen manapun. Profesor, orang bisa membenci kehadiran Tuhan. Bisa menolak agama. Bisa tidak suka aturan moral. Tetapi, seseorang tidak akan pernah menolak keberadaan sesuatu kecuali ia sebenarnya tahu bahwa hal itu ada. Kalimat itu menghantam ruangan seperti palu besar. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani bersuara. Sementara itu, Profesor Harold hanya diam, terpukul oleh kata-kata yang seolah membaca apa yang selama ini ia sembunyikan. Jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai retak, bukan karena kalah debat, tetapi karena argumen itu menyentuh tempat yang paling ia hindari selama puluhan tahun. Dan retakan itu belum selesai. Bab berikutnya akan membuka luka yang selama ini ia tutupi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Profesor Harold pulang tanpa menyalakan radio mobilnya. Jalanan kota yang biasanya ia hiraukan kini terasa lebih sunyi dan panjang. Lampu-lampu jalan terlihat seperti bayangan yang berusaha mengikuti mobilnya, seakan menuntut penjelasan atas kegelisahan yang tidak mau mereda sejak diskusi siang tadi. Ia memarkir mobil di garasi rumahnya, duduk sejenak tanpa mematikan mesin. Tangannya menggenggam erat setir, sementara pikirannya kembali pada satu kalimat dari Malik yang terus berputar seperti gema dalam ruang kosong. Seseorang tidak akan menolak keberadaan sesuatu kecuali ia sebenarnya tahu bahwa hal itu ada. Harold mengetuk setirnya pelan. Anak itu, bagaimana dia bisa tahu, gumamnya. Bagaimana dia berani bicara seolah memahami apa yang ada di kepalaku. Ketika akhirnya masuk ke rumah, Harold langsung menuju ruang kerjanya. Buku-buku tebal tentang filsafat ateisme, teori evolusi moral, dan kritik agama yang selama ini ia banggakan memenuhi rak-rak di sekeliling meja. Namun kali ini, tidak ada satupun yang terasa kuat. Semuanya seperti serpihan kalimat yang kehilangan kemampuan menenangkan hatinya. Ia duduk di kursi, membuka salah satu buku favoritnya. Tetapi mata Harold tidak mampu fokus. Kalimat-kalimatnya terasa kosong, seperti membacakan teori tanpa kehidupan. Kenapa hari ini berbeda, katanya lirih. Kenapa argumen anak itu seperti menembus semua pembelaan yang sudah kubangun selama puluhan tahun. Di luar ruang kerjanya, jam dinding berdentang pelan. Malam semakin larut, tetapi pikiran Harold justru semakin terang, bukan dalam arti baik, melainkan seperti cahaya yang menyinari sesuatu yang selama ini berusaha ia tutupi. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata. Kenangan masa mudanya, yang selama ini ia kubur dalam-dalam, mendadak muncul tanpa permisi. Ia melihat dirinya yang masih remaja, berdiri di depan makam ibunya. Hari itu hujan turun sangat deras, dan ia berdiri tanpa payung.
Ia masih ingat bagaimana ia menangis bukan hanya karena kehilangan seseorang yang ia cintai, tetapi karena merasa Tuhan tidak adil. Malam itu, setelah pemakaman selesai, ia bersumpah tidak akan lagi percaya pada Tuhan apapun. Dan sumpah itu yang membentuk siapa dirinya hari ini. Namun kini, seorang pemuda Muslim yang jauh lebih muda darinya, dan yang bahkan belum sepertiga pengalamannya, berhasil mengguncang keyakinan yang telah ia pelihara selama puluhan tahun. Apakah aku benar-benar hidup dalam kebencian selama ini, pikir Harold? Apakah aku membenci Tuhan, hanya karena aku marah pada takdir? Ia membuka matanya kembali, menatap meja kerja yang penuh dengan catatan lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan pada dunia. Jika aku benar-benar yakin Tuhan tidak ada, mengapa aku masih merasa Dia harus menjelaskan sesuatu padaku? Ia mengusap wajahnya keras, mencoba mengusir pikiran itu. Namun pertanyaan tersebut tetap diam di sana, menggantung, menolak untuk pergi. Di kampus, sementara itu, Malik sedang duduk di perpustakaan. Dia membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa, membaca dengan perlahan sambil menenangkan pikiran. Sejak debat siang tadi, beberapa mahasiswa menghampirinya, menanyakan pendapatnya, dan bahkan memuji cara ia menjawab profesor. Tetapi Malik tahu, ceritanya belum selesai. Profesor Harold bukan hanya sekadar menentang agama, ia menyimpan luka yang jauh lebih dalam. Malik teringat ekspresi profesor tadi, bukan marah, bukan menang, bukan kalah. Melainkan kebingungan yang tidak bisa disembunyikan. Ada sesuatu yang sedang dia lawan, pikir Malik. Dan itu bukan aku. Keesokan harinya, ketika kelas dimulai, suasana ruangan terasa aneh. Mahasiswa lebih tenang dari biasanya, seolah tahu sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terjadi. Profesor Harold masuk dengan langkah pelan. Tidak ada tumpukan kertas, tidak ada ekspresi penuh kemenangan, tidak ada energi debat seperti sebelumnya. Ia hanya membawa satu buku kecil dan menaruhnya di meja depan. Mahasiswa saling memandang. Malik memperhatikan perubahan itu dengan seksama. Harold menatap kelas itu lama, sangat lama, seolah sedang mencari kata yang tepat. Dan ketika akhirnya ia berbicara, suaranya tidak lagi keras. Tidak lagi sombong. Tidak lagi ingin menjatuhkan siapapun. Melainkan, jujur. Ada sesuatu yang harus saya akui kepada kalian, ucapnya. Tentang perdebatan kita. Tentang saya sendiri. Tentang apa yang saya benci selama ini. Satu ruangan penuh mahasiswa menyingkirkan semua distraksi. Tidak ada yang bergerak. Bahkan Malik pun menahan napas. Karena, lanjut Harold dengan suara lirih, untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak yakin lagi bahwa apa yang saya pertahankan selama ini benar. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Namun pengakuan itu, baru permulaan dari perubahan besar yang akan mengguncang hidupnya. Dan perjalanan itu akan semakin dalam di bab berikutnya. Keesokan harinya, matahari menyinari gedung kampus dengan lembut, namun suasana di dalam ruang kuliah lantai 2 justru terasa berat, seperti ruangan yang menyimpan sesuatu yang belum selesai. Para mahasiswa duduk lebih rapi dari biasanya. Tidak ada suara gaduh, tidak ada tawa kecil. Semua menunggu kelanjutan dari pernyataan mengejutkan Profesor Harold kemarin. Pintu terbuka perlahan. Profesor Harold masuk dengan langkah yang jauh lebih pelan daripada biasanya. Tidak ada kertas-kertas debat, tidak ada ekspresi menang, dan tidak ada sorot mata arogan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Yang ada hanyalah sosok pria tua yang tampak letih, namun lebih manusiawi. Ia berdiri di depan kelas, menghela napas panjang, lalu menatap semua mahasiswa satu persatu. Hari ini, ucapnya lirih, kita tidak sedang membahas teori. Tidak sedang membantah dogma. Tidak sedang mengukur siapa paling benar. Hari ini, saya ingin jujur. Seisi kelas langsung sunyi seperti perpustakaan tengah malam. Harold menatap meja depannya, menyentuh buku kecil yang ia bawa, bukan buku filsafat, bukan jurnal ilmiah, tetapi sebuah diari tua dengan sampul kulit yang sudah memudar. Selama sekian lama, katanya, suaranya sedikit bergetar, saya menghabiskan hidup untuk menyerang ide tentang Tuhan. Saya mengajar ateisme bukan hanya sebagai cabang ilmu, tetapi sebagai keyakinan pribadi. Saya menghabiskan puluhan tahun untuk menyusun argumen. Namun, ada hal yang selama ini tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Ia menelan ludah, kedua tangannya saling menggenggam erat. Saya kehilangan seseorang yang saya sayangi saat masih sangat muda. Ibuku. Saat itu saya meminta, memohon, agar Tuhan menyelamatkannya. Namun kenyataan tidak berubah. Sejak hari itu, saya mengubur iman saya, bukan karena saya tidak percaya Tuhan ada, tetapi karena saya tidak bisa menerima apa yang terjadi.
Mahasiswa-mahasiswa menatapnya dengan mata membesar. Bahkan mereka yang paling sering menertawakan mahasiswa beragama pun terlihat terguncang. Profesor Harold menghela napas panjang dan melanjutkan, "Saya mulai membenci konsep Tuhan. Mulai menyerang orang-orang yang beriman. Bukan karena saya punya bukti, tapi karena saya punya luka." Dan kemarahan itu berkembang menjadi sebuah identitas. Ia memejamkan mata, lalu membuka kembali dengan pandangan yang jauh lebih jernih. Kemarin, ketika Malik mengatakan bahwa seseorang hanya menolak keberadaan sesuatu jika sebenarnya ia tahu hal itu ada, saya tidak bisa menyangkal kalimat itu. Karena di dalam diri saya, ada bagian yang masih percaya. Malik yang sejak tadi duduk tenang, menatap profesor dengan wajah lembut. Tidak ada kemenangan di matanya, hanya empati. Seorang mahasiswa yang duduk di baris depan mengangkat tangan pelan. "Profesor, apakah itu berarti Anda mulai mempertanyakan ateisme Anda sendiri?" Harold tersenyum pahit. "Pertama kali dalam hidup saya. Dan itu membuat saya takut. Sangat takut." Ruangan kembali hening. Tak ada yang bergerak. Bahkan suara detik jam pun terdengar jelas. Harold duduk di kursi depan kelas, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tampak seperti seseorang yang meletakkan beban besar yang selama ini ia pikul sendirian. "Malik," panggil Harold pelan, "Anda sempat bilang bahwa penderitaan bukan bukti Tuhan tidak ada. Saya ingin tahu, bagaimana Anda bisa yakin Tuhan tidak meninggalkan kita? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa keburukan di dunia ini tidak menunjukkan bahwa Dia tidak peduli?" Semua kepala langsung menoleh ke Malik. Pertanyaan itu tidak bernada menyerang. Tidak ada tantangan. Tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah seorang pria tua yang sedang mencari jawaban yang tulus. Malik berdiri, mengambil napas pelan, lalu berjalan ke depan. "Profesor," katanya lembut, "kehidupan ini memang penuh ujian. Tetapi ujian bukanlah tanda bahwa Tuhan membenci seseorang. Justru sebaliknya, ujian adalah cara Allah menguatkan hati manusia dan membersihkan luka-luka yang tidak bisa dilihat orang lain." Harold menatap Malik dalam-dalam. "Ketika kita kehilangan seseorang," lanjut Malik, "kita tidak sedang dihukum. Kita sedang diajak memahami bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Bahwa ada tempat di mana semua kehilangan akan dipulihkan. Tempat di mana tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi sakit, dan tidak ada lagi perpisahan." Beberapa mahasiswa mengusap mata mereka yang mulai berkaca. Malik menambahkan, "Profesor, mungkin selama ini Anda tidak membenci Tuhan. Anda hanya kecewa, dan itu manusiawi." Harold menunduk, tersentuh oleh kalimat itu. "Apapun yang Anda rasakan," lanjut Malik, "Tuhan tidak pernah jauh. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dan Dia tidak pernah berhenti mengetuk, bahkan jika kita menutup pintu selama puluhan tahun." Ruangan itu seperti menahan napas. Lalu, tanpa ada yang menyuruh, Profesor Harold berdiri. Ia menatap seluruh mahasiswa, lalu menatap Malik. "Saya tidak tahu apakah saya siap menerima semua ini," katanya. "Tapi, untuk pertama kalinya saya ingin belajar, bukan menyerang. Saya ingin mengerti, bukan hanya menyangkal." Dan untuk pertama kalinya juga, suara profesor tua itu terdengar jujur, rapuh, dan penuh harapan. Perubahan besar itu baru dimulai. Namun di bab berikutnya, perjalanan spiritualnya akan memasuki tahap yang jauh lebih dalam, dan jauh lebih mengejutkan dari apapun yang ia duga. Hari berikutnya dimulai dengan suasana kampus yang berbeda. Desas-desus tentang perubahan sikap Profesor Harold menyebar cepat di seluruh fakultas. Mahasiswa yang tidak pernah mengikuti kelasnya kini ikut penasaran, sementara mereka yang hadir kemarin masih belum sepenuhnya percaya bahwa profesor ateis paling keras kepala di kampus bisa berubah sedramatis itu. Namun di tengah segala kekagetan itu, Malik berjalan seperti biasa, tenang, tidak ingin menonjol, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian dari perjalanan panjang seorang manusia. Ia tidak melihat dirinya sebagai pemenang dalam sebuah perdebatan, melainkan sebagai saksi dari hati seseorang yang akhirnya berani membuka diri setelah bertahun-tahun tertutup oleh luka dan amarah. Ketika jam kuliah dimulai, semuanya menunggu apakah Profesor Harold akan muncul seperti biasanya. Beberapa mahasiswa bahkan berpikir mungkin ia akan kembali dengan argumen agresif untuk membalikkan situasi, menghapus keterkejutannya kemarin, atau setidaknya menegaskan kembali identitas ateisnya. Tetapi yang terjadi justru di luar dugaan. Pintu kelas terbuka pelan. Profesor Harold masuk, bukan dengan wajah tegang atau penuh ego, melainkan dengan senyum tipis yang terlihat canggung, senyum seseorang yang sedang mencoba memulai hidup baru di tempat yang sama yang dulu ia gunakan untuk bertarung. "Selamat pagi," ucapnya pelan. Mahasiswa menjawab dengan serempak, tidak seperti biasanya.
Ada rasa hormat baru dalam suara mereka. Harold mengambil posisi di depan kelas, namun kali ini ia tidak berdiri tegap seperti seorang penguasa podium. Ia justru duduk di kursi depan, membuat jarak antara dirinya dan mahasiswa menjadi lebih kecil. Sebelum kita melanjutkan kuliah, katanya, saya ingin kalian tahu bahwa saya masih sedang memproses apa yang terjadi kemarin. Saya belum menjadi orang baru dalam semalam. Tetapi, saya merasa ada pintu dalam diri saya yang selama ini terkunci rapat, dan kini pintu itu perlahan mulai terbuka. Mahasiswa mendengarkan tanpa berkedip. Harold melanjutkan, saya sudah lama menolak semua hal yang berbau ketuhanan. Tetapi satu hal yang tidak bisa saya ingkari, ketika saya mendengar penjelasan Malik tentang penderitaan, tentang ujian, tentang kebebasan, ada sesuatu di dalam diri saya yang merasa, itu masuk akal. Dan anehnya, terasa, benar. Malik menunduk sopan, tidak ingin terlihat puas. Saya ingin belajar, lanjut Harold. Namun saya sadar, belajar tentang ketuhanan bukan seperti mempelajari teori ilmiah. Ini bukan hanya soal logika. Ini juga tentang hati. Ia menatap Malik. Dan saya ingin bertanya lagi, jika tidak keberatan. Malik berdiri sedikit, menatap Profesor dengan sopan. Silakan, Profesor. Harold mengambil napas panjang, lalu bertanya dengan suara yang lebih halus dari biasanya. Jika Tuhan mencintai manusia, bagaimana seseorang tahu bahwa cinta itu bukan hanya konsep? Bagaimana seseorang merasakannya? Bagaimana seseorang yang seumur hidup menolak Tuhan bisa menemukan jalan kembali? Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan tertunduk terdiam. Tidak ada bisik-bisik. Tidak ada canda. Yang ada hanya rasa haru yang perlahan memenuhi ruangan. Malik tersenyum lembut, lalu berkata, Profesor, ketika seseorang menolak Tuhan selama puluhan tahun, tetapi masih bertanya tentangnya, itu sudah bukti bahwa Tuhan belum pernah melepaskannya. Hati manusia tidak mungkin mencari sesuatu yang benar-benar ia yakini tidak ada. Harold menatap Malik, jelas tersentuh. Kedua, lanjut Malik, cinta Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Terkadang ia mengirimkan cobaan, kegagalan, kehilangan, atau perasaan kosong, bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Ia melangkah maju satu langkah. Orang yang paling dicintai Tuhan adalah orang yang diberi kesempatan untuk kembali, meski setelah bertahun-tahun tersesat. Beberapa mahasiswa di barisan belakang mulai meneteskan air mata. Kata-kata Malik bukan hanya menjawab pertanyaan Profesor, tetapi juga menyentuh banyak hati yang diam-diam menyimpan luka mereka sendiri. Dan bagaimana seseorang kembali? Tanya Harold, suaranya bergetar. Dengan kejujuran, jawab Malik mantap. Ketika seseorang mengakui bahwa dirinya tidak tahu, tidak kuat, dan tidak bisa berjalan sendiri, disitulah perjalanan pulangnya dimulai. Harold memejamkan mata sejenak, merasakan kalimat itu menembus dinding-dinding yang selama ini ia bangun. Profesor, tambah Malik, Tuhan tidak meminta kita untuk sempurna. Dia hanya meminta kita untuk tidak menutup hati. Ruangan kembali sunyi. Sunyi yang indah. Sunyi yang penuh perasaan. Harold mengusap wajahnya, lalu mengangguk. Saya mengerti. Atau setidaknya, saya ingin mengerti. Ia kembali ke posisinya di depan kelas. Baiklah, katanya dengan suara sedikit lebih stabil. Pelajaran hari ini tidak akan membahas ateisme. Tidak akan membahas penolakan. Kita akan membahas pencarian. Mahasiswa menjadi satu suara, mereka menyimak dengan perhatian penuh. Saya ingin kalian semua, lanjut Harold, menulis satu halaman tentang apa arti kebenaran bagi kalian. Dan jangan gunakan teori. Gunakan hati kalian. Para mahasiswa tampak terkejut, namun senang. Dan saat kelas berakhir, sebelum meninggalkan ruangan, Harold memanggil Malik secara pribadi. Malik, katanya pelan, terima kasih, karena tidak menghakimi saya. Malik tersenyum. Saya tidak datang untuk mengalahkan Anda, Profesor. Saya hanya ingin Anda menemukan kedamaian yang selama ini Anda cari. Harold menatapnya dalam-dalam dan berkata, mungkin, saya baru saja menemukannya. Tetapi perjalanan itu belum berakhir. Bab berikutnya akan membawa perubahan yang jauh lebih besar dan jauh lebih dalam, ketika profesor tua itu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu kampus terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari pagi menembus kaca-kaca besar di lorong fakultas, menciptakan bayangan panjang yang bergerak mengikuti langkah para mahasiswa. Tetapi bukan matahari yang membuat hari itu berbeda. Sesuatu yang lain sedang bergerak, sesuatu yang hanya sedikit orang sadari, perubahan dalam diri seorang profesor yang dulu terkenal keras kepala. Profesor Harold berjalan perlahan menuju ruangannya. Biasanya,
Langkahnya selalu cepat, mantap, dan penuh percaya diri. Namun hari ini, langkahnya lebih hati-hati, seolah setiap jengkal lantai adalah bagian dari perjalanan baru yang menuntut kehati-hatian. Ia masuk ke ruang kerjanya, menutup pintu pelan, lalu duduk di kursi tua yang selama ini menjadi saksi ratusan tulisan ateistik yang ia buat sepanjang karirnya. Di atas meja terdapat tumpukan buku-buku filsafat, jurnal ilmiah, dan catatan-catatan lama yang dulu ia jadikan senjata melawan konsep ketuhanan. Tetapi kini buku-buku itu hanya menatapnya kembali, kosong, tanpa daya. Harold mengambil diari tua milik ibunya, diari yang ia simpan tetapi tidak pernah berani buka sejak kematian wanita itu. Ia memegang sampulnya yang mulai rusak, merasakan teksturnya yang dingin namun akrab. Sudah puluhan tahun, gumamnya. Puluhan tahun aku bersembunyi dari ini. Akhirnya, ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan ibunya tampak rapi. Untuk Harold, anakku. Semoga Tuhan menjagamu, bahkan ketika kamu merasa tidak membutuhkannya. Harold terdiam. Kata-kata itu menusuk jauh lebih dalam daripada yang ia kira. Ia membalik halaman lagi, membaca catatan ibunya tentang hari-hari kecilnya, doa-doa yang ia panjatkan, harapan-harapannya untuk masa depan Harold. Setiap kalimat terasa seperti tamparan lembut yang mengingatkan betapa ia dulu pernah dicintai oleh seseorang yang mempercayai Tuhan sepenuh hati. Saat membaca satu paragraf, tangannya berhenti. Harold, jika suatu hari kamu kehilangan arah, kembalilah kepada Tuhan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu manusia. Harold menutup diari itu, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangis itu bukan tangis putus asa. Bukan kecewa, melainkan tangis seseorang yang akhirnya mengizinkan dirinya merasakan sesuatu yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Sementara itu, Malik berjalan di taman kampus, membaca buku kecil yang selalu ia bawa. Ia tahu perubahan pada Profesor Harold bukanlah akhir, melainkan awal dari proses yang lebih panjang dan sulit. Ia juga tahu bahwa perjalanan seseorang menuju Tuhan seringkali dimulai dari luka. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Malik, apakah bisa bertemu? Saya ingin bertanya sesuatu. Harold. Malik menutup bukunya dan menjawab singkat, tentu, Profesor. Di mana? Beberapa menit kemudian, ia tiba di ruang kerja Harold. Ketika pintu terbuka, Malik melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Profesor itu duduk dengan mata yang sembab, memegang diari tua di pangkuannya. Malik tidak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk di kursi tamu, menunggu profesor siap berbicara. Akhirnya Harold menyeka wajahnya. Malik, suaranya parau, hari ini, saya membuka sesuatu yang sudah saya tutup selama puluhan tahun. Dan, saya rasa saya baru saja menghancurkan tembok yang saya bangun sendiri. Malik menatap profesor itu dengan lembut. Apa yang Anda baca? Harold menyerahkan diari itu. Malik tidak membukanya, hanya menaruhnya di meja dengan hati-hati. Itu, tulisan ibu saya, kata Harold, suaranya bergetar. Dia selalu berdoa untuk saya. Setiap halaman, setiap kalimat, itu seperti dia masih hidup dan berbicara pada saya. Malik mengangguk pelan. Profesor, katanya, cinta seorang ibu adalah salah satu rahmat terbesar Tuhan. Dan doa seorang ibu, tidak pernah benar-benar mati. Harold menutup wajahnya sejenak. Malik, aku harus mengaku sesuatu. Malik menunggu. Selama bertahun-tahun, aku tidak membenci agama. Bukan itu masalahnya. Aku membenci Tuhan karena mengambil ibuku. Itu selama ini menjadi sumber semua penolakanku. Malik menghela napas panjang, bukan karena terkejut, tetapi karena memahami. Profesor, banyak orang kehilangan iman bukan karena kurang bukti, tetapi karena terlalu banyak luka. Harold menatap Malik dengan mata berkaca. Dan sekarang, aku tidak tahu bagaimana harus kembali. Aku bahkan tidak tahu dari mana harus mulai. Malik tersenyum tipis. Dari sini, Profesor. Dari pengakuan ini. Dari keberanian Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin terus hidup dalam kebencian. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Anda tidak perlu sempurna. Anda hanya perlu jujur. Harold menatap Malik lama sekali, sebelum akhirnya berkata lirih. Malik, apa yang harus aku lakukan jika aku ingin mengenal Tuhan? Apa langkah pertama? Malik menjawab pelan, namun sangat mantap. Buka hatimu. Biarkan dia masuk. Sisanya akan datang dengan sendirinya. Hening sejenak memenuhi ruangan itu. Hening yang tidak menyiksa, melainkan menenangkan, seperti awal dari sesuatu yang baik. Profesor Harold menarik napas panjang dan berdiri, seolah menemukan kekuatan baru. Kalau begitu, hari ini aku ingin mencoba melangkah.
Meski satu langkah kecil. Malik tersenyum lebih lebar. Itu sudah cukup, Profesor. Langkah kecil itulah yang membedakan antara orang yang mencari dan orang yang menyerah. Dan pada hari itu, di ruang kerja sederhana penuh buku-buku lama dan kenangan yang hampir terlupakan, seorang profesor ateis tua untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mengambil langkah menuju Tuhan. Langkah kecil, namun sangat berarti. Namun perjalanan itu belum selesai. Di bab berikutnya, ia akan mengambil keputusan yang jauh lebih berat, keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu terasa berbeda di Universitas Franklin City. Kampus yang biasanya ramai dengan mahasiswa yang tergesa-gesa kini tampak tenang, meski masih ada hiruk-pikuk biasa dari beberapa fakultas. Namun di Fakultas Filsafat, semua orang tahu sesuatu sedang terjadi. Profesor Harold yang selama ini dikenal keras kepala, sedang melalui sebuah perubahan yang tidak bisa diabaikan. Di ruang kerjanya, Harold duduk di kursi yang sudah akrab dengannya. Di depannya, buku-buku filsafat yang dulu menjadi senjatanya kini tampak berbeda, hanya tumpukan kertas dan sampul tebal yang seolah menunggu untuk dibaca bukan sebagai argumen melawan Tuhan, tetapi sebagai refleksi diri. Di tangannya, Malik duduk tenang, seperti seorang sahabat yang menemani perjalanan berat seseorang menuju kebenaran. Profesor Harold menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Malik, aku sudah mengambil langkah pertama. Aku sudah membuka hati. Tapi ada sesuatu yang lebih sulit. Suaranya terdengar bergetar, bukan karena takut, tetapi karena beratnya pengakuan yang harus diucapkan. Malik menatap profesor dengan lembut. Apa itu, Profesor? Harold menunduk, menatap diari ibunya yang masih terbuka di meja. Aku harus mengakui semuanya, kepada dunia. Selama puluhan tahun aku mengajar ateisme. Aku memimpin mahasiswa, menulis buku, menyerang siapapun yang berbicara tentang Tuhan. Semua itu adalah kebohongan yang kubawa demi menutupi luka pribadiku. Dan sekarang, jika aku ingin benar-benar menemukan jalan kembali, aku harus menghadapi dunia dan mengakuinya. Malik tersenyum tipis. Keberanian terbesar adalah mengakui kesalahan di depan mereka yang pernah kau pengaruhi. Itu lebih berat daripada membaca buku atau menghadapi debat. Harold menghela napas panjang. Aku takut, Malik. Aku takut bahwa mereka akan menertawakanku. Aku takut kehilangan reputasi, kehilangan rasa hormat yang selama ini aku pegang. Aku takut, tapi aku juga tahu bahwa jika aku tidak melakukannya, aku akan tetap terjebak dalam kemarahan dan kepalsuan. Malik menatapnya serius. Profesor, kadang Tuhan menguji manusia bukan dengan seberapa kuat mereka bisa menahan argumen, tetapi seberapa jujur mereka bisa menghadapi diri sendiri. Hari ini, jika Anda berani membuka hati, maka besok, dunia tidak akan lagi menentukan siapa Anda. Hanya kebenaran yang akan berbicara. Harold menutup mata sejenak. Ia membayangkan wajah mahasiswa yang pernah duduk di kelasnya. Mereka yang dulu ia bimbing dengan teori-teori ateistik yang ia yakini benar. Ia membayangkan ekspresi mereka ketika mendengar bahwa profesor yang mereka kenal selama puluhan tahun, kini berubah. Setelah beberapa saat, ia membuka mata, menatap Malik dengan mata yang mulai berkaca. Aku akan melakukannya. Aku akan mengakui semuanya. Tidak untuk mendapat pujian, tidak untuk menjadi contoh. Tapi agar aku bebas. Agar aku bisa belajar, bukan menyerang. Agar aku bisa mengenal Tuhan tanpa beban kebencian lagi. Malik mengangguk mantap. Itu langkah paling berat, Profesor. Tapi langkah itu akan membuat Anda merasakan kedamaian yang selama ini Anda cari. Dengan tangan sedikit gemetar, Harold mengambil pena dan kertas kosong. Ia menulis sebuah pengakuan panjang, pengakuan tentang kesalahan, luka, kebencian yang selama ini dipelihara, dan keinginannya untuk kembali pada kebenaran. Setiap kata terasa seperti menurunkan beban puluhan tahun dari pundaknya. Ketika selesai, ia menatap Malik. Aku ingin ini dibaca di depan kelas. Aku ingin mahasiswaku mendengar ini. Aku ingin mereka tahu, kebenaran bukan soal mempertahankan ego, tapi tentang keberanian untuk mengakui diri sendiri. Malik tersenyum, tidak berkata apa-apa. Ia hanya tahu bahwa saat itu, Profesor Harold melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada debat atau diskusi apapun. Ia memilih kejujuran, dan kejujuran itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Aula besar Universitas Franklin City penuh sesak. Mahasiswa dari berbagai jurusan duduk, berdiri, bahkan melingkari sisi-sisi ruangan. Mereka mendengar kabar bahwa Profesor Harold akan berbicara, bukan sebagai pembela ateisme yang sombong, tetapi sebagai seseorang yang siap mengakui kebenaran yang selama ini ia tolak. Profesor Harold melangkah ke podium.
Nafasnya terhenti sebentar, pandangannya menatap wajah-wajah mahasiswa yang dulu ia bimbing. Ia membuka lembaran kertas dan mulai membaca. Selama puluhan tahun, saya mengajar ateisme. Saya memimpin dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak ada. Namun hari ini, saya mengakui, saya salah. Saya salah karena menutup hati. Saya salah karena membiarkan luka menguasai hidup saya. Dan untuk pertama kalinya, saya ingin belajar, bukan menyerang. Saya ingin mengenal Tuhan, dan saya percaya bahwa Dia selalu ada, bahkan ketika saya menolaknya. Ruangan itu hening. Sunyi yang bukan karena takut, tetapi karena rasa hormat dan haru. Beberapa mahasiswa meneteskan air mata. Beberapa menunduk, menyadari bahwa apa yang terjadi lebih besar daripada sekadar pengakuan seorang profesor, itu adalah pelajaran tentang keberanian, kejujuran, dan iman. Dan di sana, di tengah aula yang sunyi namun syarat makna, seorang profesor tua, akhirnya menurunkan tembok kebencian yang selama puluhan tahun menutupi hatinya. Namun perjalanan itu masih belum selesai. Bab berikutnya akan menyingkap momen paling emosional, ketika pengakuan itu tidak hanya mengguncang hati mahasiswa, tetapi juga diri Harold sendiri secara mendalam. Hari itu, aula besar Universitas Franklin City terasa berbeda dari sebelumnya. Suasana yang biasanya dipenuhi percakapan cepat dan tawa mahasiswa kini hening, berat, namun penuh pengharapan. Semua orang tahu sesuatu yang penting akan terjadi. Mereka yang hadir bukan hanya ingin melihat, tetapi ingin merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Profesor Harold berdiri di podium. Wajahnya masih menampakkan jejak kelelahan emosional dari pengakuan hari sebelumnya, tetapi matanya kini memancarkan ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia menarik napas panjang sebelum membuka lembaran kertas di tangannya. Saya ingin berbicara lagi, katanya, suaranya stabil meski terdengar lembut. Bukan untuk mendebat atau menentang, tetapi untuk berbagi apa yang saya rasakan. Selama puluhan tahun, saya membangun tembok. Tembok dari kebencian, dari kemarahan, dari luka yang tidak saya sadari. Dan hari ini, saya menyadari bahwa tembok itu hanya membuat saya tersesat. Tidak ada yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri kecuali kita mengizinkan hati terbuka. Seluruh aula terdiam. Tidak ada yang bergerak, semua menahan napas. Mahasiswa yang sebelumnya skeptis kini menatap Harold dengan rasa hormat yang mendalam. Bahkan beberapa terlihat meneteskan air mata. Selama bertahun-tahun, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Saya mencari bukti, saya menolak, saya menentang. Harold melanjutkan. Namun seorang pemuda, Malik, menunjukkan pada saya sesuatu yang tidak pernah saya pelajari di buku manapun. Bahwa akal bukanlah segalanya. Bahwa hati memiliki cara sendiri untuk mengetahui kebenaran. Bahwa pencarian bukan soal menemukan bukti secara paksa, tetapi tentang mengizinkan diri sendiri merasakan kehadirannya. Harold menutup mata sejenak, mengingat semua pengalaman yang telah membentuk hidupnya, luka masa kecil, kehilangan ibu, kebencian yang tersimpan rapi, debat panjang dengan mahasiswa, hingga pengakuan jujur yang ia baca di hadapan mereka sendiri. Semua itu berpadu menjadi satu kesadaran yang kuat. Saya menyadari, lanjutnya, bahwa Tuhan selalu ada. Bukan karena saya melihatnya dengan mata kepala, tetapi karena saya merasakannya dalam hati. Dalam setiap detak jantung, dalam setiap rasa sakit, dalam setiap keinginan untuk memperbaiki diri, saya merasakannya. Dan itu cukup untuk saya percaya. Beberapa mahasiswa mulai berbisik lirih, sebagian menunduk untuk menyembunyikan air mata, sebagian lagi menatap Harold penuh kagum. Dan hari ini, Harold menambahkan, saya tidak hanya mengaku di depan kalian sebagai seseorang yang dulu menolak keberadaan Tuhan. Saya juga mengaku kepada diri saya sendiri bahwa saya siap mengikutinya. Saya siap belajar, berdoa, dan menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Karena saya tahu, kehidupan ini tidak lengkap tanpanya. Dan iman yang lahir dari kejujuran lebih berharga daripada argumen manapun yang pernah saya buat. Suasana aula terasa hening, berat, namun hangat. Setiap kata yang keluar dari mulut Harold tidak hanya mengubah pandangan mahasiswa, tetapi juga mengubah dirinya sendiri. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan yang lembut, nyata, dan menenangkan. Setelah jeda singkat, Harold menatap Malik, yang duduk tenang di sisi aula. Terima kasih, Malik. Karena kesabaranmu, ketenanganmu, dan kata-kata yang kau pilih dengan hati-hati, aku bisa berdiri di sini hari ini, bukan sebagai profesor yang ingin menang dalam debat, tetapi sebagai manusia yang ingin hidup dengan iman. Malik tersenyum. Profesor, itu adalah langkah terbesar yang pernah Anda ambil. Bukan debat, bukan argumen,
tapi keberanian membuka hati. Sekarang, perjalanan Anda baru saja dimulai. Harold menunduk sejenak, kemudian menatap seluruh ruangan. Saya harap kalian semua memahami satu hal. Iman bukanlah tentang siapa yang benar atau siapa yang menang. Iman adalah tentang keberanian untuk mengakui keterbatasan kita, untuk menerima pertolongan dari Yang Maha Kuasa, dan untuk berjalan dengan keyakinan meski tidak selalu melihat jalan di depan. Seluruh aula meledak dalam tepuk tangan. Bukan tepuk tangan karena kagum pada profesor, tetapi tepuk tangan karena mereka menyaksikan transformasi seorang manusia. Transformasi yang lahir dari kesadaran, kejujuran, dan keberanian. Di hari itu, Profesor Harold Whitmore, pria tua yang dulu menentang Tuhan dengan sepenuh hati, menemukan kembali iman yang telah lama hilang. Ia merasakan kehadiran Tuhan, bukan sebagai teori atau argumen, tetapi sebagai sesuatu yang hidup, nyata, dan hangat di dalam hatinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia tersenyum dengan damai, mengetahui bahwa meski perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, ia telah mengambil langkah paling penting, percaya dan menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Aula besar Universitas Franklin City menjadi saksi bisu sebuah perubahan monumental. Bukan sekadar pengakuan, bukan sekadar kata-kata, tetapi kelahiran kembali seorang manusia yang menemukan Tuhan dalam hatinya, setelah bertahun-tahun mencari di luar. Di luar aula, matahari bersinar lebih terang dari sebelumnya. Seolah seluruh alam pun ikut merayakan langkah seorang profesor tua yang akhirnya kembali pulang.